Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Mumtanah, hari ini saya akan menceritakan kisah seorang pria parubaya yang mempunyai impian besar membangun helikopter bambu yang dapat terbang. Sebelum menyimak kisah selengkapnya, saya sarankan untuk menulis sholawat kepada Nabi di kolom komentar. Semoga sholawat kita menjadi penolong kita kelak di padang mahsyar. Like dan subscribe channel ini sangat membantu menyebar dakwah Islam dan semoga menjadi amal jariah. Allah berfirman dalam surat Al-Ahzab ayat 56. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersholawat untuk Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, bersyalawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam dengan penuh penghormatan kepadanya. Di sebuah kampung kecil yang jauh dari hiruk-pikuk kota, hiduplah seorang pria parubaya bernama Pak Jarwo. Penampilannya sederhana, mengenakan kemeja lusuh dan celana panjang yang warnanya sudah pudar. Dengan tubuh yang agak kurus dan kulit yang mulai keriput, ia tampak seperti pria biasa saja. Namun, apa yang tidak diketahui banyak orang adalah bahwa di balik kesederhanaan itu, Pak Jarwo memiliki semangat yang luar biasa. Pekerjaan sehari-harinya adalah mengantar galon air ke rumah-rumah di kampung menggunakan motor tua yang seringkali mogok di tengah jalan. Motor itu sudah berusia lebih dari 2 dekade, dengan bodi penuh karat dan suara mesin yang berisik. Meski begitu, motor tersebut menjadi andalan Pak Jarwo. Ia sering berbicara dengan motornya, seolah-olah itu adalah temannya. "Ayo, jangan mogok lagi hari ini ya," gumamnya sambil menepuk-nepuk jok motor sebelum berangkat bekerja. Setiap pagi, Pak Jarwo melintasi jalan-jalan kampung dengan motor tuanya, menerobos jalan setapak yang berbatu dan berlumpur. Dengan suara lantang, ia menyerukan, "Galon siap antar." Namun, seruannya seringkali hanya disambut dengan lirikan malas dari beberapa warga. "Pak Jarwo lagi-lagi dengan motor bututnya," ujar Bu Lestari dengan nada mencibir dari balik jendela rumahnya. Meskipun begitu, tidak semua warga memandang rendah Pak Jarwo. Anak-anak kecil justru senang mendengar seruannya. Mereka seringkali menyorakinya dengan riang. Pak Jarwo, ayo antar galon ke rumah kami." Kehadiran Pak Jarwo selalu menjadi momen yang menyenangkan bagi anak-anak kampung, terutama karena ia selalu membalas dengan senyuman hangat dan seringkali menyelipkan lelucon kecil. Motor tua Pak Jarwo memiliki banyak cerita. Pernah suatu kali, motor itu mogok di tengah jalan yang sepi. Dengan sabar, Pak Jarwo menuntunnya hingga ke bengkel terdekat. "Motor ini sudah seperti keluarga saya," katanya kepada tukang bengkel. "Kalau dia rusak, saya juga ikut merasa kehilangan." Meskipun hidupnya tidak mudah, Pak Jarwo selalu menampilkan wajah ceria. Ketika warga mencemoohnya, ia hanya menjawab dengan senyum. "Rezeki sudah ada yang atur," ucapnya ringan. Baginya, setiap hari adalah kesempatan baru untuk bekerja keras dan bersyukur. Bagi Pak Jarwo, motor tuanya bukan sekadar alat transportasi. Itu adalah simbol perjuangannya, teman setia yang membantunya mencari nafkah. Meskipun suara mesinnya yang berisik seringkali membuat orang menutup telinga, bagi Pak Jarwo, suara itu adalah irama kerja keras dan keberanian untuk terus melangkah, apapun rintangannya. Di balik penampilannya yang sederhana, Pak Jarwo menyimpan sebuah impian besar yang hampir tidak masuk akal bagi sebagian besar orang di kampungnya. Di halaman belakang rumahnya yang kecil, terdapat tumpukan bambu dari berbagai ukuran, beberapa lembar seng bekas, dan berbagai alat sederhana yang seringkali ia gunakan hingga larut malam. Ia memiliki mimpi yang sangat berbeda dari kebanyakan orang, menciptakan sebuah helikopter bambu. Impian itu bermula dari rasa frustrasinya terhadap motor tua yang seringkali mogok. Pak Jarwo mulai berpikir, bagaimana jika ada alat transportasi yang tidak hanya membantunya mengantar galon lebih cepat, tetapi juga membuatnya tidak lagi bergantung pada kondisi jalan kampung yang seringkali becek dan sulit dilalui. Dalam benaknya, helikopter bambu bukan hanya sebuah alat, tetapi sebuah solusi. Setiap kali selesai mengantar galon, Pak Jarwo akan duduk di halaman rumahnya sambil memandangi tumpukan bambu. Ia mencatat ide-idenya di selembar kertas kusam, membuat sketsa kasar dengan pensil tumpul. "Kalau baling-balingnya pakai bambu ini, mungkin bisa lebih ringan," gumamnya. Meski idenya terlihat aneh, ia percaya bahwa tidak ada yang mustahil jika dilakukan dengan kesungguhan hati. Namun, tidak semua orang memahami mimpi Pak Jarwo. Suatu hari, Bu Lestari yang kebetulan melewati rumahnya bertanya, "Pak Jarwo,
Buat apa sih bambu-bambu itu? Mau bikin pagar? Pak Jarwo hanya tersenyum. Oh, ini untuk proyek saya, jawabnya singkat. Proyek? Jangan-jangan mau bikin kandang ayam? Cibir Bu Lestari sambil tertawa kecil. Perkataannya disambut tawa warga lain yang mendengar percakapan itu. Pak Jarwo tidak menanggapi lebih lanjut. Ia tahu bahwa menjelaskan ide helikopter bambu hanya akan membuat orang-orang semakin mencemoohnya. Malam hari adalah waktu yang paling dinantikan Pak Jarwo. Saat kampung mulai sunyi, ia akan menyalakan lampu temaram di halaman dan mulai bekerja. Suara gergaji dan ketukan palu seringkali terdengar hingga larut malam. Beberapa tetangga yang penasaran mengintip dari kejauhan, melihat siluet Pak Jarwo yang sibuk membentuk rangka bambu. Namun, mereka hanya menganggapnya sebagai orang tua dengan ide-ide aneh yang tidak akan pernah berhasil. Apa sih yang dia buat malam-malam begini? Bisik salah seorang tetangga. Entahlah, paling-paling cuma buang-buang waktu, jawab yang lain. Pak Jarwo tidak peduli dengan komentar-komentar itu. Baginya, setiap malam yang ia habiskan untuk bekerja adalah langkah kecil menuju impiannya. Di sela-sela pekerjaannya, ia sering berhenti sejenak, memandangi rancangan di kertasnya, lalu berdoa dengan khusyuk. Ya Allah, berikanlah saya kekuatan untuk mewujudkan ini, bisiknya. Impian Pak Jarwo mulai mengambil bentuk. Rangka bambu yang ia susun kini sudah menyerupai badan helikopter. Meski masih jauh dari sempurna, ia merasa bahwa langkah pertamanya sudah cukup untuk membuktikan bahwa ia serius. Ketika melihat hasil kerjanya, ia tersenyum kecil. Sebentar lagi, gumamnya, penuh harapan. Namun, jalan menuju impian itu penuh dengan rintangan. Warga kampung terus mencemooh. Bahkan ada yang dengan sengaja meledek. Pak Jarwo, kapan helikopternya terbang? Kalau jadi, jangan lupa ajak kami keliling kampung, seru salah seorang pemuda sambil tertawa. Pak Jarwo hanya membalas dengan senyum. Baginya, cemoohan itu tidak lebih dari sekadar angin lalu. Yang terpenting adalah terus melangkah maju. Ia tahu bahwa setiap mimpi besar membutuhkan keberanian untuk menghadapi keraguan dan ejekan. Hari-hari berlalu, dan meski banyak yang tidak percaya, helikopter bambu Pak Jarwo perlahan mulai terbentuk. Ia tidak pernah ragu bahwa suatu hari nanti, karyanya akan membungkam semua cemoohan. Baginya, mimpi itu adalah bukti bahwa tidak ada batasan bagi mereka yang berani bermimpi dan bekerja keras untuk mewujudkannya. Bulan demi bulan berlalu, dan akhirnya suatu pagi, Pak Jarwo mendorong keluar sebuah kerangka besar berbentuk helikopter yang terbuat dari bambu. Rangka itu berdiri tegak di halaman rumahnya yang sederhana. Terlihat kokoh namun juga aneh bagi siapapun yang melihatnya. Astaga, itu apa? Seru seorang warga yang kebetulan lewat. Ini helikopter bambu, jawab Pak Jarwo dengan bangga. Namun, seperti yang sudah diduga, banyak warga yang tertawa terbahak-bahak. Helikopter pakai bambu? Mana mungkin? Ejek mereka sambil menunjuk-nunjuk rangka tersebut. Anak-anak kampung, sebaliknya, mendekati helikopter itu dengan rasa ingin tahu. Pak, ini bisa terbang? Tanya mereka dengan polos. Insya Allah, kalau kalian sabar, kita akan lihat, jawab Pak Jarwo penuh harapan. Ia percaya bahwa semua yang dilakukan dengan niat baik dan usaha sungguh-sungguh akan diberkahi oleh Allah. Hari pertama uji coba helikopter itu pun tiba. Pak Jarwo mengundang beberapa warga untuk menyaksikan karyanya. Dengan penuh semangat, ia memasang mesin sederhana yang telah ia modifikasi, menyambungkan baling-baling bambu ke poros mesin, dan memeriksa setiap sambungan untuk memastikan tidak ada yang longgar. Sebelum memulai, ia berdoa dengan khusyuk. Ya Allah, mudahkanlah usaha hamba, jadikan ini sebagai wujud rasa syukur atas nikmat-Mu. Ketika mesin dinyalakan, suara berderak terdengar, baling-baling mulai berputar perlahan, lalu semakin cepat. Helikopter itu sedikit terangkat dari tanah, hanya beberapa sentimeter, sebelum akhirnya jatuh kembali dengan bunyi keras. Warga yang menyaksikan langsung mencemooh. Sudah kami bilang, itu ide gila, seru salah seorang pemuda sambil tertawa keras. Namun, Pak Jarwo tidak membalas ejekan itu. Dengan senyum tipis, ia menenangkan dirinya dan berkata, kegagalan adalah guru terbaik. Bukankah Nabi Muhammad SAW juga mengajarkan untuk tidak berputus asa dalam berusaha? Perkataannya membuat beberapa orang terdiam, meskipun sebagian tetap merasa skeptis. Malam harinya,
Pak Jarwo kembali bekerja. Ia mengevaluasi kesalahan yang terjadi pada uji coba pertama. Ia menyadari bahwa baling-baling perlu diperkuat, dan keseimbangan helikopter harus diperhitungkan lebih baik. Dalam hatinya, ia terus berdoa agar diberikan petunjuk dan kekuatan untuk melanjutkan proyek ini. Keesokan harinya, seorang ustaz kampung yang mendengar kabar tentang helikopter bambu itu mendatangi Pak Jarwo. "Pak Jarwo, apa yang membuat Bapak begitu yakin dengan proyek ini?" tanyanya. Pak Jarwo menjawab dengan tenang. "Saya percaya bahwa Allah memberi kita akal untuk berkarya. Saya hanya ingin menggunakan apa yang saya miliki untuk sesuatu yang bermanfaat. Bukankah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain?" Ustaz itu tersenyum dan mengangguk. "Kalau begitu, teruskan, Pak Jarwo. Jangan hiraukan mereka yang mencemooh. Mereka belum melihat hikmah di balik usaha ini." Percakapan itu memberikan semangat baru bagi Pak Jarwo. Ia mulai memperbaiki helikopter bambunya dengan lebih hati-hati. Ia juga mengingatkan dirinya sendiri bahwa setiap usaha harus dilandasi niat yang tulus dan kesabaran yang besar. Hari-hari berikutnya, Pak Jarwo melanjutkan pekerjaannya sambil terus menghadapi ejekan dari warga. "Pak Jarwo, kapan helikopternya terbang? Kalau jadi, jangan lupa ajak kami keliling kampung," teriak salah seorang pemuda dengan nada mengejek. Pak Jarwo hanya tersenyum. Ia berkata dalam hati, "Bismillah, semua akan indah pada waktunya." Ia percaya bahwa Allah tidak akan menyia-nyiakan usaha hambanya yang berjuang dengan ikhlas. Keyakinannya ini menjadi sumber kekuatan yang membuatnya terus melangkah maju meski jalan terasa berat. Pada akhirnya, rangkaian uji coba kecil yang ia lakukan mulai menunjukkan hasil. Baling-baling berputar lebih stabil, dan rangka helikopter mulai terlihat lebih kokoh. Meski belum sempurna, Pak Jarwo merasa yakin bahwa impiannya semakin dekat untuk terwujud. Ia hanya perlu terus bekerja keras sambil berserah diri kepada Allah, karena ia percaya bahwa hasil akhir adalah hak prerogatifnya. Hari yang ditunggu-tunggu tiba. Pak Jarwo bersiap untuk uji coba pertama helikopter bambunya di halaman rumah. Anak-anak kampung sudah berkumpul dengan penuh antusias. Sementara beberapa orang dewasa menonton dari kejauhan dengan senyum sinis. "Helikopter bambu? Mari kita lihat keajaibannya," ejek salah seorang warga. Pak Jarwo tetap tenang. Dengan hati-hati, ia memasang mesin sederhana yang ia dapatkan dari genset bekas. Baling-baling bambu yang dipasang dengan penuh perhitungan mulai berputar perlahan. Sebelum memulai, ia berdoa dengan khusyuk, "Ya Allah, berikanlah hamba keberanian dan bimbingan MU. Jadikan usaha ini bermanfaat bagi orang banyak." Ketika mesin dinyalakan, suara berderak terdengar. Baling-baling mulai berputar lebih cepat, menciptakan angin yang menggerakkan dedaunan di sekitar. Perlahan, helikopter bambu itu sedikit terangkat dari tanah. Anak-anak bersorak kegirangan, sementara orang dewasa mulai terdiam, kagum dengan apa yang mereka lihat. Namun, kebahagiaan itu hanya sesaat. Suara keras tiba-tiba terdengar, diikuti hentakan yang membuat helikopter jatuh kembali ke tanah. "Sudah kami bilang, itu ide gila," teriak seorang pemuda sambil tertawa terbahak-bahak. Beberapa warga lainnya ikut mencemooh, "Helikoptermu jatuh sebelum sempat terbang, Pak Jarwo." Pak Jarwo menepuk-nepuk rangka bambu itu dengan tenang. "Ini baru permulaan," katanya sambil tersenyum. Dalam hatinya, ia mengingat sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Janganlah kamu merasa lemah, dan jangan pula bersedih hati, karena kamu orang-orang yang paling tinggi derajatnya jika kamu orang-orang beriman." Keyakinan itu memberinya kekuatan untuk tidak menyerah. Malam harinya, Pak Jarwo duduk di bawah lampu temaram di halaman rumahnya. Ia mengevaluasi setiap detail uji coba yang baru saja dilakukan. Baling-baling terlalu rapuh, rangka harus diperkuat, gumamnya sambil mencatat di selembar kertas. Ia terus berdoa dalam hati, memohon bimbingan Allah untuk memperbaiki kekurangan ini. Keesokan harinya, Pak Jarwo mulai bekerja lagi. Beberapa anak kampung datang membantu, membawa bambu tambahan yang mereka kumpulkan dari kebun. "Pak, ini bambunya, supaya helikopternya bisa terbang," ujar salah satu anak dengan semangat. Kebaikan anak-anak itu membuat Pak Jarwo tersenyum haru. "Terima kasih, kalian semua hebat." Namun, ejekan dari sebagian warga terus berlanjut. "Pak Jarwo, lebih baik fokus antar galon saja. Jangan buang waktu dengan proyek aneh ini,"
Seru seseorang dari kejauhan. Pak Jarwo hanya membalas dengan senyum. Mengingat kisah Nabi Nuh yang terus dihina saat membangun bahtera. Ia berkata dalam hati, setiap mimpi besar pasti akan menghadapi ujian besar. Langkah demi langkah, ia memperbaiki helikopternya. Ia mengganti baling-baling dengan yang lebih kuat, memperbaiki sambungan rangka, dan menambahkan penopang untuk menjaga keseimbangan. Ia juga menyelipkan doa di setiap pekerjaan yang ia lakukan. Ya Allah, jadikan usaha ini sebagai ladang pahala dan berikan kemudahan bagi hamba, bisiknya. Percobaan pertama yang gagal tidak memadamkan semangat Pak Jarwo. Sebaliknya, ia semakin yakin bahwa setiap kegagalan adalah pelajaran berharga. Kalau saya berhenti sekarang, saya tidak akan pernah tahu seberapa jauh saya bisa melangkah, ujarnya kepada dirinya sendiri. Dengan keyakinan penuh kepada Allah, ia melanjutkan perjuangannya, bersiap untuk uji coba berikutnya. Saat kabar tentang helikopter bambu Pak Jarwo menyebar, seorang pemuda bernama Rahmat mendengar cerita tersebut. Rahmat adalah lulusan teknik mesin yang sedang mengunjungi keluarganya di kampung. Ia merasa penasaran dengan upaya Pak Jarwo dan memutuskan untuk mendatangi rumahnya. Pak Jarwo, saya dengar Bapak sedang membuat helikopter bambu. Boleh saya lihat? Tanyanya sopan. Pak Jarwo tersenyum. Tentu saja. Masuklah. Ini masih jauh dari sempurna, tapi saya senang ada yang ingin tahu, jawabnya. Rahmat memeriksa helikopter itu dengan teliti. Ia melihat sambungan bambu, baling-baling, dan mesin sederhana yang digunakan. Pak, ini ide yang luar biasa. Tapi saya lihat ada beberapa hal yang bisa kita perbaiki, ujarnya sambil menggambar sketsa di sebuah buku catatan kecil. Pak Jarwo terkejut dan senang. Kamu tahu tentang mesin? Iya, Pak. Saya lulusan teknik mesin. Kalau Bapak tidak keberatan, saya ingin membantu, kata Rahmat dengan antusias. Pak Jarwo merasa doa-doanya mulai dijawab. Kehadiran Rahmat adalah jawaban atas kebutuhannya untuk memperbaiki helikopternya. Sejak hari itu, Rahmat mulai membantu Pak Jarwo memperbaiki desain helikopter. Mereka mengganti baling-baling dengan bahan yang lebih kokoh, memperbaiki sistem mesin, dan menambahkan elemen keseimbangan pada rangka. Bersama-sama, mereka bekerja siang dan malam, menggabungkan pengalaman hidup Pak Jarwo dengan ilmu modern Rahmat. Pak, kita harus pastikan setiap bagian ini kuat. Kalau tidak, helikopternya akan goyah di udara, kata Rahmat sambil mengetuk salah satu sambungan. Benar, Nak. Dan jangan lupa, semua usaha ini harus dimulai dengan doa, balas Pak Jarwo sambil tersenyum. Mereka berdua sering berdiskusi tentang pentingnya menggabungkan usaha keras dengan tawakal kepada Allah. Kerja keras mereka mulai menunjukkan hasil. Helikopter bambu itu kini terlihat lebih kokoh dan stabil. Meskipun ejekan dari sebagian warga masih terdengar, Pak Jarwo merasa lebih percaya diri. Dengan Rahmat di sini, saya yakin kita bisa melangkah lebih jauh, pikirnya. Pada hari percobaan berikutnya, helikopter bambu itu berhasil terangkat setinggi 2 meter. Anak-anak kampung bersorak kegirangan, sementara warga yang sebelumnya mencemooh mulai terdiam. Pak Jarwo benar-benar berhasil, bisik salah seorang warga. Namun, perjalanan belum selesai. Pak Jarwo dan Rahmat terus bekerja, menyempurnakan helikopter bambu itu. Mereka percaya bahwa keberhasilan kecil ini adalah langkah awal menuju impian yang lebih besar. Bismillah, ujar Pak Jarwo, menatap helikopternya dengan penuh harap. Setelah berbulan-bulan bekerja keras, akhirnya tiba hari yang dinanti-nanti. Helikopter bambu itu berhasil terbang lebih tinggi dan lebih lama dari sebelumnya. Warga kampung yang menyaksikan uji coba itu bersorak-sorai. Pak Jarwo berhasil, teriak mereka penuh antusias. Helikopter bambu Pak Jarwo kini bukan hanya sekadar alat transportasi, tetapi juga menjadi simbol kebanggaan bagi kampung itu. Pak Jarwo menggunakannya untuk membantu warga, seperti mengirimkan air ke daerah yang sulit dijangkau atau membantu mengangkut hasil panen. Ketika seorang wartawan bertanya, "Apa rahasia kesuksesan Anda, Pak?" Pak Jarwo tersenyum dan menjawab, "Ketekunan, doa, dan keyakinan. Selama kita niat untuk kebaikan, pasti ada jalannya." Kisah Pak Jarwo dan helikopter bambunya menjadi inspirasi bagi banyak orang. Ia membuktikan bahwa impian besar bisa terwujud, bahkan dari bahan sederhana, jika dikerjakan dengan tekad dan doa.
Kampung itu pun berubah menjadi tempat yang dikenal banyak orang, dan nama Pak Jarwo menjadi legenda. Kini, setiap kali ia melintasi kampung dengan motor tuanya, warga menyapanya dengan penuh hormat. Pak Jarwo, si penemu helikopter bambu, begitu mereka memanggilnya. Hari itu, warga kampung berkumpul di lapangan luas, menyaksikan helikopter bambu Pak Jarno yang kini terbang dengan stabil di udara. Suara sorak-sorai dan tepuk tangan bergema, menggantikan cemoohan yang dulu sering terdengar. Pak Jarno, dengan senyumnya yang khas, melambaikan tangan dari dalam kabin. Ia berhasil membuktikan bahwa mimpi, meskipun terlihat mustahil, dapat menjadi nyata dengan kerja keras, doa, dan keyakinan. Setelah mendarat, Pak Jarno menghampiri warga yang berkerumun. "Terima kasih atas dukungan dan doa kalian," katanya dengan tulus. Helikopter bambu itu tidak hanya menjadi alat transportasi, tetapi juga simbol dari tekad dan kebersamaan. Pak Jarno kini dikenal sebagai inspirasi, tidak hanya di kampungnya, tetapi juga di luar sana. Wartawan, peneliti, dan tokoh masyarakat datang untuk melihat hasil karyanya, dan banyak yang terinspirasi oleh perjalanannya. Namun, bagi Pak Jarno, pencapaian itu bukanlah akhir. Ia bertekad menggunakan helikopternya untuk membantu masyarakat, seperti mengantar pasokan air ke daerah terpencil dan mendukung pertanian. Kalau kita bisa membawa manfaat untuk orang lain, itulah kesuksesan yang sebenarnya, ucapnya kepada Rahmat, rekan mudanya yang setia membantu. Pak Jarno kembali ke rutinitasnya, mengantar galon dengan motor tuanya. Namun, kini ia melakukannya dengan rasa bangga dan penuh syukur. Helikopter bambu yang ia ciptakan menjadi pengingat bahwa setiap usaha, sekecil apapun, dapat membawa perubahan besar jika dilakukan dengan hati yang ikhlas. Dan di kampung kecil itu, nama Pak Jarno dikenang sebagai bukti bahwa tekad manusia yang bersandar pada Allah dapat menembus segala keterbatasan.